Oke, untuk materi minggu lalu saya sudah siapkan kemarin ada 100 slide ya, 2 materi preparasi sama data analisis sekaligus saya bahas terkait dengan sintaks yang ada di PDF-nya. Kebetulan untuk yang PDF materi minggu lalu itu bisa dijalankan ya, artinya memang sudah sesuai dengan PDF-nya. Karena terkadang ada yang mungkin sintaksnya data yang dimasukkan keliru gitu ya, dengan misalkan yang ditunjukkan itu kadang kita temukan juga ya. Tapi tidak semua saya bahas, jadi teman-teman nanti untuk tambahannya bisa mencoba dari sintaks yang sudah ada di PDF ya. Sama kok, tinggal kopas aja. Atau mungkin kalau nggak bisa dikopas, ketik biasa aja ya. Maksudnya karena itu kan bentuknya JPEG kalau nggak salah ya, bukan memang ini ya. Jadi nggak bisa langsung kita kopas gitu ya. Kemudian kenapa saya nggak coba semua-muanya, jadi kayak misalkan nih, kita ketemu dengan kita mau apa namanya ya, kita mau melakukan preparation ya, apa namanya, terkait dengan data cleaning katakanlah. Data cleaning itu kan ada banyak caranya ya, bisa mungkin kita mereplace ya, sel yang kosong, yang blank, bisa mungkin kita membiarkan seperti itu dalam bentuk none gitu ya, bisa mungkin kita mengganti dengan nilai maksimum dalam kategori itu, jadi ada banyak. Nah, dari beberapa metode yang ada di situ, katakanlah untuk data cleaning sendiri, paling yang saya coba 2 atau 1. Jadi kalau misalnya ada 3 yang saya nggak yang ada 1, 2 yang nggak saya coba, silakan nanti kalian tinggal lihat dari yang PDF gitu ya. Atau misalkan nih untuk data analisis, kita kan banyak ya, bisa pakai ANOVA, korelasi dan sebagainya. Tidak semua saya cantumkan dalam apa namanya notebooknya, jadi tinggal kalian explore aja ya. Yang jelas saya memberikan contoh 1 atau 2 dari apa yang sudah kita coba gitu ya. Harus dicoba semuanya ya. Karena nanti setelah UTS kalian yang harus presentasi. Jadi untuk ini benar-benar harus coba, harus nyoba, harus benar-benar paham lah gitu ya. Kalau cuma sintaks banyak di Google. Kita bisa ngubah-ngubah, diekspor sesuka hati. Tapi kalau Anda tidak paham, mau diapakan ya percuma juga. Anda punya data 100 data, tapi Anda tidak paham mau diapakan dari data itu ya percuma saja. Ya. Jadi nanti untuk kita bisa mengeksplorasi data itu, selain kita juga harus mencoba, kita juga harus memahami. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke data visualisasi. Ini mungkin akan saya percepat karena isinya hanya seputar tools-tools ya yang kita pakai dalam visualisasi data. Sebenarnya spill dari beberapa materi ini sudah ada juga di materi minggu lalu. Jadi memang banyak banget materi minggu lalu. Kalau yang sekarang sintaksnya cuma sedikit ya, karena kebanyakan banyak apalah inilah show ya, langsung di show di PDF itu. Jadi tapi kalau yang minggu lalu itu benar-benar banyak ya, benar-benar rigid gitu ya. Jadi harus dicoba, diusahakan dicoba ya. Oke, kenapa sih kita harus belajar ya? Mengetahui apa aja tools dalam visualisasi data. Kenapa kita harus bisa mencoba memvisualisasi data? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Untuk membaca data. Kalau misalkan saya hanya sekedar menampilkan dalam bentuk tabel, langsung dianalisis misalkan, atau dalam CSV. CSV kan sebenarnya kalau kita mungkin sudah sering ketemu CSV, kita kan tahu ya, ya pokoknya dipisah dengan koma, gitu kan ya. Kita tahu mungkin bisa mengira-ngira lah ya, atau mungkin dalam raw data yang sifatnya tabel. Tabel kan mungkin header sudah ada paling enggak ya. Ya, meskipun mungkin lainnya ada 1000, mungkin kita masih bisa mengira-ngira apa sih maksudnya dari data itu, gitu kan ya. Tapi kenapa kita harus perlu melakukan visualisasi? Kenapa nggak sampai data analisis atau mungkin setelah preparasi data langsung analisis selesai? Kenapa kita harus melakukan visualisasi?
apa? Memudahkan. Ya, jadi Anda tahu bahwa dalam suatu visualisasi itu komponen yang ada tidak hanya sekedar tulisan, tidak hanya sekedar kuantitasnya yang ditunjukkan dalam bentuk angka mungkin, ya. Tapi dengan visualisasi data itu ada mungkin komponen lain yang menunjang. Contoh misalkan bentuknya bisa kita adjust ke dalam berbagai macam sesuai dengan kebutuhan. Mau pakai pie chart kah? Mau pakai histogram kah? Ya, kita bisa melihat secara terus saya batuk juga ya Mbak ya. Kita bisa melihat secara lebih apa ya, lebih membuat tertarik lah dengan adanya visualisasi itu. Ya, terutama lagi hal pentingnya itu adalah ketika kita punya customer. Nah kan nggak mungkin ya. Mungkin kalau saya dari matematik atau Anda mungkin dari IT ngomong dengan sesama IT gampang, ya. Pakai kode tunjukkan aja Python-nya. Bisalah dikira-kira apa yang mau dikerjakan atau dibahas. Tapi kalau Anda nanti sebagai developer misalkan, Anda ngomong dengan orang customer Anda, tidak semuanya tahu apa sih Python itu. Ya, kenapa kok yang namanya pandas itu ada di dalam Python? Kenapa ada matplotlib? Apa itu? Kan Anda tidak harus menjelaskan seperti itu ya. Atau mungkin tabel. Masa iya Anda mau print semua ditunjukkan? Kan tidak mungkin juga ya. Maka kita perlu yang namanya tools lain atau metode lain yang bisa kita pakai dalam konsep ini ya, data visualization. Jadi, seperti yang tertera di sini bahwa data visualization itu adalah suatu cara untuk menunjukkan data yang sifatnya dia kompleks ya ke dalam suatu bentuk grafis ya. Ingat ada komponen grafisnya ya. Kalau ada komponen grafis berarti dia tidak tertuang saja dalam bentuk tulisan, angka dan sebagainya ya. Ada komponen unsur grafisnya. Unsur apa sih yang membuat dia menarik gitu ya. Dan mudah untuk dipahami. Jadi kita mungkin sebagai orang biasa kalau melihat sesuatu yang sifatnya full of tulisan gitu ya, ketimbang dengan mungkin gambar, katakanlah kayak diagram batang ataupun mungkin diagram lingkaran, karena kalau mudah dipahami. Seperti itu ya. Kemudian cara ini dapat berguna untuk seseorang yang ingin mencoba mengeksplor data. Jadi data itu kan nggak mungkin cuma satu kategori. Ya, katakanlah mungkin kalau Anda nanti baca di problem yang saya show di materi minggu lalu yang udah saya siapkan di dalam penjelasan, cuma belum saya taruh di MMP ya karena MMP-nya masih trouble semalaman ini ya. Nah, data itu karena dia tidak build dalam satu kategori aja, dia pasti ada banyak kategori. Contoh nih, di problem minggu lalu, ada seseorang yang mau menjual mobilnya. Namanya si Tom. Si Tom ini mau menjual mobil. Nah, bagaimana cara dia menentukan harga yang cocok untuk mobilnya? Mungkin kalau Anda tahu dari berbagai macam sosial media, jual mobil ya mungkin kalau kita jual mobil pakai asas kira-kira ya. Oh, misalkan yang ini udah diganti, spare part yang ini belum diganti. Kemarin saya belinya sekian ratus juta, sekarang sudah berjalan 5 tahun. Oh, kira-kira saya jual gini aja. Kita kan gitu ya, mungkin ya. Tapi sebenarnya yang namanya permasalahan yang simpel itu, yang mungkin bisa diselesaikan dengan menggunakan asas kira-kira. Kalau kita breakdown itu panjang analisisnya, 100 slide. Ya, dari bagaimana mungkin kita bisa mengambil dua unsur dari sekian puluh, ada 26 kategori ya, mulai dari kategori mereknya, mulai dari kategori apalagi bentuk tipe mobilnya, apakah itu hatchback, apakah itu apa ya, apa sih namanya, ya tahulah ya kalau hatchback ya, hatchback yang kayak HRV, CRV itu loh, ya kayak gitu-gitu. Tipe dan semacamnya gitu ya. Ada yang mungkin dilihat dari jenis roda ya, 4WD, apa ya, RWD dan sebagainya, roda depan, roda belakang. Itu kalau kita detailkan, ternyata banyak loh kategori yang bisa kita ambil dari satu jenis mobil aja. Dari cuma problem sederhana menjual mobil gitu loh. Kalau kita breakdown secara tuntas gitu ya, mungkin belum tuntas ya, karena memang banyak yang bisa kita ambil insight-nya. Itu panjang, 100 slide itu nggak akan selesai. Ya, yang kita pelajari aja mungkin itu hanya sekedar beberapa contoh sampel
Ya, misal kita mau lihat dari mereknya. Oh, kalau mereknya Innova, harganya biasanya lebih mahal dari datanya, gitu ya. Oh, kalau warna, ada kan warna ya. Biasanya kalau kita cari di dealer, warna putih lebih mahal, kadang ya. Itu ternyata juga mempengaruhi loh, meskipun dia sifatnya used car, ya, used car itu mobil bekas. Oh, ternyata ketika kita ambil datanya di Kaggle, yang dia warnanya berbeda, dia harganya berbeda. Nah, jadi dari eksplorasi data itu kita bisa ambil banyak ya. Kemudian, nah itu dapat menjadi lebih valuable. Valuable itu apa? Lebih bermakna gitu ya. Kalau datang untuk supporting any recommendation, artinya dengan menggunakan visualisasi data itu akan memberikan kita jalan, memberikan kita kesempatan untuk bisa membuat atau mengusulkan sebuah rekomendasi ya untuk misalkan stakeholder atau mungkin kalau Anda jadi developer nanti untuk customer dan sebagainya. Nah, kenapa kita creating visual? Selalu ingat kalau yang namanya less itu lebih efektif, lebih atraktif, lebih impactful ya. Jadi jangan dikira karena tadi definisinya adalah kita ya change formnya dari bentuk biasa menjadi bentuk graphical, jangan dikira kita merubah ke dalam bentuk graphical kemudian muanya kita maksimalkan dalam artian semua kita kasih warna Magiku Hibiniu ya enggak juga ya, atau mungkin apalagi semua apa namanya ya, semua satu kertas spreadsheet kita fullkan gitu ya. Jadi tulisannya nggak ada, data aja ya, nggak gitu juga. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyusun, membuild ya, membangun suatu apa ya, suatu bentuk yang nggak harus banyak warnanya, tapi dia bisa dibaca gitu loh. Mudah dibaca, mudah dilihat, enak dipahami gitu ya. Dan jangan diartikan mudah dibaca, mudah dipahami, enak dipahami itu adalah sesuatu yang harus ada banyak animasinya atau ada banyak warnanya, tidak ya. Kita mengacu kepada tiga hal ini gitu ya. Nah, coba kita lihat dari contoh visualisasi data ini. Kalau Anda sebagai orang yang mungkin melihat, apakah Anda merasa bahwa visualisasi ini too much? Kira-kira kalau menurut Anda too much, apa yang terlalu banyak di situ? Apa yang wasting di situ? Apa? Kira-kira? Iya, mengganggu ya, background yang berwarna biru. Apakah ketika kita ganti dengan warna putih, itu akan menghilangkan valuable-nya si biru-biru itu? Enggak ya? Enggak, justru mungkin ketika kita lihat, oh ini kayak terlalu banyak ya. Kita pandang kotak yang kecil aja sepertinya sudah cukup sekilas. Gitu kan ya. Apalagi selain yang biru-biru ini, mungkin kalau di komputer sekarang nggak ada ya. Biasanya di Word yang zaman Windows zaman SD ya, 97, 98 gitu ya. Selain itu kira-kira apa lagi yang too much? Judul, kenapa judulnya Mbak? 3 warna. Terlalu membuang-buang. Buat apa? Unsurnya apa? Kecuali mungkin si judul ini dia merefer kepada keterangan di sini. Tapi faktanya si warna-warni di atas ini dia nggak merefer. Nggak ada kaitannya. Terus buat apa diwarnain? Apa bedanya dengan ketika kita taruh warna hitam? Kan tidak ada ya. Wasting lagi. Selain itu kira-kira apa? Yang mungkin menurut Anda, aduh ini too much, atau mungkin ini tidak sesuai, tidak proper misalkan. Apa kira-kira? Ada satu lagi mungkin, bentuknya kenapa? Dalam bentuknya 3D. Kenapa dengan bentuk 3D? Pintar. Kalau cuma 2D tidak masalah, tidak menghilangkan valuable-nya. Ya. Satu lagi, apa lagi? Anda melihat yang di sini ungu? Ya. Kalau saya jadi orang yang melihat, ini saya nggak suka sama warnanya karena terlalu apa ya? Mudah, ya. Mungkin tidak kontras dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat apa ya, secara ini gitu
Ya mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngefek kali ya. Sesuai dengan ini masing-masing orang juga ya. Kemudian lagi yang mungkin bisa kita ambil tulisannya terlalu kecil. Ya, mungkin tidak terlalu jelas kalau mungkin kita harus presentasi kepada banyak orang. Karena kan mungkin kita punya customer nggak cuma satu ya. Kalau klien kita perusahaan, kita harus presentasi ke sekian orang dalam satu tim misalkan, kan nggak cuma satu. Ya, jadi pertimbangkan baik-baik bagaimana cara kita memvisualisasi sebuah data ya. Nah, jadi disebutkan di sini ada banyak sekali tambahan yang unnecessary. Apa itu unnecessary? Tidak perlu, tidak penting ya. Justru malah additional itu, tambahan itu dia akan membuat yang namanya distract. Jadi orang yang ngebaca malah ke distract. Entah mungkin ke warnanya yang too much, entah mungkin ke tulisannya yang kecil ya, atau yang lain-lain yang mungkin memang dianggap tidak perlu gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat visualisasi ini. Ya. Kita nggak ngomongin warna misalkan ya. Kita ngomongin dari segi kesimpulan. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, memang mungkin ini tidak terlalu berwarna. Ya. Atau mungkin dari segi formnya, dari segi chartnya. Ini mungkin memang terlalu apa ya, terlalu simple gitu ya, atau mungkin apalah terlalu kelihatan biasa aja gitu ya. Tapi dengan memvisualisasi seperti ini saja, kita sudah bisa mengambil value-nya. Lantas kalau kita sudah bisa mengambil value-nya, itu berarti enough ya, cukup. Tidak perlu kita harus menambahkan lagi. Ya mungkin kalau Anda suka lebih mengekspor warna yang cocok tapi masih cocok gitu ya, ya kita tinggal menambahkan warnanya berbeda-beda karena mungkin ini masih satu warnanya gitu ya. Kemudian ini ya dijelaskan. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, ini lebih simple, lebih clean, lebih tidak membuat banyak distraksi gitu ya. Dan lebih mudah untuk dibaca karena sama halnya dengan yang tadi. Dari sini pun kita bisa membaca bagaimana persentase dari pig meat ya, preferensi pig meat. Jadi pig itu kan babi. Meat itu kan apa? Daging gitu ya. Ini mungkin karena memang based on IBM, tahu IBM ya? IBM kan dari luar ya. Jadi memang segala materi yang di-adjust di sini memang dari luar. Jadi kita sesuaikan juga dengan data dari luar ya. Mohon maaf untuk yang beragama Islam ya. Jadi kalau dalam pig meat preferences ya mungkin dari satu babi itu mana sih yang sering diambil? Oh, yang bacon 42%. Oh, yang ribs berapa persen dan seterusnya ya. Cukup mudah dipahami, simple, clean, sudah cukup ya, tanpa harus ada banyak sekali elemen-elemen yang mungkin terlalu banyak. Nah, jadi materi minggu lalu itu saya sudah perkenalkan beberapa package library ya, ada yang untuk scientific, ada yang untuk memang visualisasi, ada yang untuk algoritmik dan semua library-nya beda-beda ya. Ada mungkin kalau scientific kita pakai Panda. Panda sama Panda biasanya bacanya ya. Atau NumPy ya, atau mungkin kalau visualisasi kita pakai Matplotlib ya. Atau mungkin kalau algoritmik ya kita bisa pakai library apa namanya itu scikit-learn ya dan seterusnya. Nah, Matplotlib ini adalah salah satu yang paling sering digunakan untuk visualisasi data dalam Python. Saya yakin Anda sudah tahu lah ya Python semua dan mungkin sudah sering menggunakan untuk library ini. Nah, dalam Matplotlib arsitektur sendiri dia terdiri atau dia dibangun oleh 3 layer ya, apa layer? Apa ya? Lapisan apa sih namanya? Ya layer lah pokoknya ya. Jadi ada yang disebut sebagai back-end, ya, ada artist layer, ada scripting layer. Nah, untuk back-end layer sendiri, ya, dia dibangun oleh 3 abstract interface class, ya, ada figur canvas, ada renderer, ada event, ya. Jadi dalam satu proyek visualisasi data mungkin hanya satu atau beberapa yang kita pakai, nggak harus semua juga ya. Nah, kemudian artist layer sendiri ya dia mengkompos satu objek utama yang disebut sebagai artis ya. Nah, si artis ini ya bukan artis yang di TV ya.
Si artis ini dia sebagai objek untuk mengetahui cara mengambil renderer dan menggunakannya untuk mengisi kanvas. Jadi mungkin bisa diartikan untuk mengisi isiannya gitu ya. Nah, apapun yang kita cari, apapun yang kita lihat dalam matplotlib figur itu, dia adalah sebagai artis instannya ya. Misalkan judulnya ya, kemudian garisnya, tick label ya. Tick label itu kayak cawang-cawang ya. Apa sih kalau di Word namanya? Ya, number, insert number. Apa kalau tanda-tanda di anu itu namanya? Insert numbering sama apa di Word? Yang buat tanda-tanda itu pokoknya ya. Kemudian image-nya ya dan yang lainnya ya, semuanya berkorespondensi menjadi sebuah yang namanya individual artis ya. Ada dua tipe untuk artis objek, ada yang disebut sebagai primitif, ada yang disebut sebagai composite ya. Kalau yang primitif berarti yang sifatnya seperti misalkan line ya, 2D, rectangle, circle ya, teks. Kemudian untuk yang composite ada eksis, sumbu-sumbu ya, tik ya, cawang-cawang atau simbol atau apalah itu, kemudian figur. Nah, misalkan nih kita mau mencoba untuk menggenerate itu apa? Membangun sebuah histogram yang dia dibuat dari 10.000 bilangan acak dengan menggunakan artist layer. Ya, jadi kita misalkan pertama kita mau coba pakai artist layer. Jadi pertama, kalau kita mau mengenerate, berarti kan kita harus import dulu figur kanvasnya ya dari backend underscore x ya. Kemudian kita tambahkan, kita attach figur artisnya ya. Kemudian, nah kurang lebih seperti ini. Nanti coba Anda masukkan ini ke dalam notebook Anda. Jadi saya tunjukkan yang punya saya. Kemudian kita import NumPy library untuk mengenerate random numbers-nya ya. Kemudian apa ini? Kita create sumbu-sumbunya untuk X apa gitu ya. Kemudian apa? Misalkan kita tambahkan not 111 ya, sehingga itu akan menjadi sebuah grid dengan satu baris dan satu kolom dan gunakan first cell in that grid for the location of the new X. Nah, oke, jadi kalau kita lihat gitu ya dari hasil sintaks ya, dia akan menunjukkan hasil seperti ini. Jadi setelah di-generate histogramnya dari data yang diambil dari 1000 bilangan acak gitu ya, terus kita cari bagaimana normal distribusi. Anda tahu kan normal distribusi seperti apa bentuknya? Seperti gunung. Ya, ingat kembali statistik dulu. Ya, jadi yang namanya distribusi normal itu dia bentuknya apa? Kalau di fisika itu kan ada lembah, ada puncak, ya. Nah, yang puncaknya itu seperti itu. Cuma bedanya memang satu dengan yang lain terletak pada kemoncongan, kemoncongan namanya apa ya? Langsing gemuknya, ya, langsing gemuknya si puncak itu, gitu ya. Jadi tidak semua data ketika kita cari distribusi normalnya dia seperti ini bentuknya, seperti gunung, enggak. Ada yang mungkin lebih landai, lebih dekat ke eksisnya, ada yang mungkin tegak gitu ya, maksudnya lancip banget gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi ini adalah penampakan dari 1000 data yang diambil secara acak tadi, tapi pakai metode yang berbeda. Ya, jadi kalau satunya tadi artis gitu ya, nah satunya lagi ini kalau nggak salah pakai apa tadi namanya itu ya? Satunya pakai artist layer, satunya pakai scripting layer. Ya, jadi dia beda. Nah, ini. Mungkin kalau kita lihat secara secara sekilas sama ya kelihatannya ya. Tapi kalau Anda zoom ini beda loh puncak-puncaknya. Ya, gitu. Jadi memang tidak jauh berbeda ya, meskipun memang ada bedanya. Ya, kalau Anda lihat dari sini ini kan ada cekungan ke bawah ya.
Sementara kalau yang itu nggak ada. Oke. Gitu ya, untuk yang scripting layer, ini mungkin agak saya percepat kali ya. Oke, basic plotting dengan menggunakan matplotlib ya. Kalau kita mulai menggunakan Jupyter Notebook, ya kita bisa mengimport dulu library-nya. Jadi import matplotlib as MPL. Nah, apakah hanya matplotlib saja? Enggak ya. Kalau Anda ketikkan matplotlib itu kan biasanya ada banyak ya pilihannya ya, matplotlib.pyplot ya dan seterusnya ya. Jadi enggak hanya matplotlib aja. Nah, misalkan nih kita mau meng-create apa ini? Sebuah circular mark. Kita mau meng-create sebuah titik gitu ya. Kalau di bahasa matematisnya kita mau bikin koordinat. Koordinatnya itu kita tentukan dari misalkan posisi 5,5. Nah, gimana ya? Berarti pertama kita import dulu library-nya ya. Kemudian kita tentukan 5,5. Kita pakai metode apa itu? plt.plot ya. 5,5 kita kasih tandanya apa, bundar misalkan ya. Kemudian kita show. Maka nanti jadinya akan seperti itu. Ya, dan nanti silakan mencoba dengan menggunakan posisi yang lain. Nah, misalkan untuk Pandas ya, kita punya data India, China. Jadi ini adalah data jumlah imigran dari India dan Cina menuju Kanada selama rentang tahun 80 sampai dengan 96. Nah, dan kita akan mencoba mengenerate line plot dari data ini. Nah, misalkan kita mau menggambarkan line plot. Apa itu line plot? Kita sudah masuk ke salah satu tools-nya ya. Jadi kalau di visualisasi ada beberapa plot yang kita pakai. Kalau di sini dikenal sebagai ada basic plot, ada additional-nya ya. Jadi kalau basic itu kayak line plot ya, kemudian apalagi histogram ya, bar chart ya. Tapi kalau yang additional nanti Anda melihat ada pie chart, scatter plot ya, kayak gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya line plot dengan histogram dengan bar chart? Sebenarnya kalau kita mau membuat sebuah figur, ya entah itu line, histogram atau bar chart kan tinggal yang belakang ini ya diganti ya. Kalau dia mau dibuat ke dalam diagram garis kita kasih line, kalau dia mau dibuat ke histogram ya kita kasih yang lain ya, his namanya. Kalau kita mau buat diagram batang, bar chart kita kasih bar gitu ya. Nah, sekarang bedanya apa? Penampakannya seperti apa sih untuk line plot? Seperti ini kalau line plot ya. Garis, line, garis ya. Plotnya berbentuk garis. Sekarang kalau histogram dan diagram batang. Ini yang mungkin sering kebalik-balik. Ya, karena penampakannya sekilas mirip. Tapi apa sih sebenarnya yang berbeda? Apa yang ada jaraknya, Mas? Setiap batang ada jaraknya. Itu yang mana? Histogram atau bar chart? Bar chart. Kalau histogram kayak apa? Mepet ya. Mepet itu kayak apa? Mepet itu gini mepet loh. Gini ya. Ya, oke. Jadi dalam hal ini kita akan mencoba memanggil plot function-nya dari data frame-nya. Jadi kita punya data frame-nya berisi data jumlah imigran tadi ya, kemudian kita akan plot ke dalam line plot seperti ini ya bentuknya. Jadi kalau yang merah dia menandakan India, kalau yang biru dia menandakan Cina ya. Kemudian oh ini histogram ya. Kalau histogram dia tidak terlalu berbeda ya. Misalkan ini kita lihat, nah kalau tadi kan kita tahu dari data aslinya ada katakanlah dua jenis ya atau dua variabel. Dari Indianya sendiri ada, dari Cinanya ada ya. Kemudian kita prospekkan dengan tahunnya gitu kan. Nah, kalau yang tadi kita bisa
menyajikan kedua kedua variabel tadi, bukan variabel ya namanya ya, apa sih, kedua unsur gitulah ya, ke dalam satu plot yang sama gitu ya. Jadi dua-duanya kita sandingkan langsung. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira gimana? Ini menunjukkan apa sih yang merah-merah ini? Jumlah imigran apa? India sama Cina. India toh, ya. Anda bisa lihat dari kodenya, ya. Oke. Kemudian nanti untuk yang ini bisa dicoba sendiri ya. Nah, oke, jadi untuk histogram kainnya kita ganti, kalau yang tadi line, yang ini kita ganti his gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Data set. Nah, berikut ada diberikan data lagi ya, data jumlah imigran dari seluruh dunia ya, yang terbagi ke dalam 45 negara. Kemudian apa ini? Kita akan fokus pada imigrasi yang terjadi di negara Kanada, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini nggak bisa diperbesar ya kayaknya ya. Diperbesar pun pecah ya, nanti Anda lihat sendiri ya. Jadi data ini diambil dari data United Nations ya, yang memang dia khusus untuk ngurusi imigrasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan banyak ya, ada klasifikasi, ya, ada yang mungkin headernya tentang destination dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR lagi ketika dia dimunculkan ke dalam suatu histogram. Sekarang pertanyaan lagi, Bu, kalau histogram itu apakah memang dia harus bisa menunjukkan semua unsur? Katakanlah kalau yang tadi, kita punya dua unsur, ada India sama China. Kalau kita wujudkan dalam bentuk histogram, bisa nggak kira-kira? Mudah nggak jadinya terbaca? Kalau unsur easy atau enggak easy-nya, enggak ya. Kecuali mungkin kalau unsurnya sedikit. Kalau kayak dua, masih bisa lah kita bangun seperti apa histogramnya. Tapi kalau sudah seperti ini, kan ya susah ya. Nah, gitu. Jadi tidak semua data dia adjust untuk semua plot ya. Gitu. Jadi kita harus bisa mampu memilah dan memilih kayak apa nih kita mau memvisualisasi data itu. Nah, read dataset into Panda data frame. Kita akan mencoba menggunakan Panda untuk menganalisis gitu ya sebuah data sebelum kita akan meng-create visualisasinya. Sehingga untuk langkah awal kita memerlukan yang namanya import Panda library ya, as well as the XLRD library sama dengan XLRD. Ini jadi kita harus menginstal dulu ininya ya. Pip install XLRD-nya ini enggak lama kok ya. Yang lama malah nanti kayak di belakang map-map. Ada yang sudah pakai map di Python-nya? Nah, itu biasanya lama ya. Saya pakai laptop saya yang i5 itu nggak selesai-selesai. Nggak tahu kalau yang ini ya. Belum dicoba ya. Coba nanti Anda ini dulu ya untuk yang map juga. Jadi kalau yang ini berarti kita install dulu XLRD-nya, kemudian kita print ya seperti biasa. Oke, kemudian kita akan mencoba memanggil ya fungsi pandanya dengan menggunakan metode read Excel. Nah, kalau di materi minggu lalu ada banyak sekali metode yang perlu mungkin Anda ketahui ya, bagaimana kita bisa memanggil data misalkan dari storage dalam komputer kita, atau mungkin kita memanggil data dari URL misalnya ya, atau mungkin kita mereplace dan seterusnya ya. Jadi ada macam-macam. Untuk yang ini
ketika kita mau meread sebuah dataset, ya kita bisa pakai metode read Excel ya. Jadi DF-nya tadi, data frame-nya, ya kita definisikan sebagai DF ya. Ini kita panggil dengan menggunakan read Excel. Nah, ini kalau dicoba, Anda coba nanti ini nggak jalan ya. Jadi saya sudah nyoba, entah coba Anda nanti coba sendiri juga ya. Coba sendiri juga ya. BE saya mungkin ada ketelisut huruf-hurufnya gitu ya. Atau bisa juga Anda pakai data lain misalkan ya. Tapi kalau pakai data lain ya kita berikutnya nggak sama seperti ini ya, gitu aja. Oke, misalkan katakanlah ini sudah sesuai URL-nya. Jadi kita lanjutkan juga untuk bawahnya ya, sistemnya kita kasih Kanada dan seterusnya. Kemudian, nah ini ya, dia akan muncul seperti ini. Jadi ini tadi dia merefer kepada data yang kita panggil. Dia menjelaskan terkait apa ini, data imigran juga ya, tipenya seperti apa, coverage ya, outname-nya, areanya dan seterusnya ya. Tahun-tahunnya. Oke, nah ini kalau kita lihat ini sesuai dengan tadi ya, range-nya ada 20 ya. Oke, basic visualization. Nah, sekarang kita akan masing-masing membahas untuk plot ini. Ada line plot, ya, ada area plot. Sorry, saya lupa tadi untuk basic ketambahan area plot, ada histogram, ada bar chart. Nah, dari line seperti yang kita ketahui tadi, kalau line dia diwujudkan dalam bentuk garis, ya. Contohnya seperti dalam hal ini adalah data apa namanya? Data perpindahan gitu ya, data perpindahan atau data jumlah imigrasi yang terjadi di Haiti ke Kanada. Jadi dalam suatu waktu itu ternyata kalau divisualisasikan datanya, dia akan muncul yang namanya ekstrim. Anda melihat ekstrim itu di mana? Puncak tertinggi ya. Jadi dari visualisasikan data itu kita bisa lihat apa sih yang terjadi gitu ya. Apa sih yang sifatnya menculut gitu ya, yang berfungsi sebagai outlier-nya. Nah, outlier itu yang nantinya bisa kita analisis. Kenapa sih outlier itu bisa sampai terjadi? Kayak misalkan, kalau misalkan Anda mungkin skripsi Anda pakai data pengunjung jumlah wisata misalkan ya, dari rentang tahun 2020 sampai dari rentang tahun 2018 sampai 2022, katakanlah seperti itu. Maka Anda mungkin akan menemukan yang namanya tampilan data itu mungkin akan beda sendiri. Ya, kita tahu bahwa kita pernah kena kondisi COVID ya, di mana kondisi COVID itu jelas dia menurunkan jumlah pengunjung. Maka besar sekali kemungkinannya ketika kita cari data jumlah pengunjungnya, dia akan beda sendiri rentang tahun 2020 sampai 2021. Saya merasakan sendiri, saya membimbing mahasiswa, skripsinya itu tentang forecasting ya, jumlah pengunjung suatu wisata ya selama kurun waktu sekian tahun, yang datanya dia punya data yang diambil di tahun-tahun corona. Jadi ketika kena corona itu kan langsung nol ya. Yang awalnya jumlah pengunjung puluh ribuan, ratus ribuan, ternyata nol. Dan itu berakibat fatal banget untuk forecastingnya. Jadi kita harus membagi ke dalam beberapa skenario. Karena kalau kita langsung pakai semua data itu, ya bisa saja kemungkinan hasil peramalannya dia tidak verified ya, katakanlah seperti itu. Karena datanya itu dia tidak tidak ternormalkan gitu loh. Jadi kalau misalkan setiap tahun katakanlah setiap tahun dia ribuan rentangnya. Ya, 2018 mungkin berapalah 2000-an, 2019 3000-an dan seterusnya. Nah, kalau nggak ada COVID, berarti kan range-nya nggak begitu kentara ya. Naik turun biasa. Tapi ketika ada COVID yang membuat dia langsung jeglong, kalau secara grafik kan dia langsung turun, terjun bebas.
Nah, itu tidak bisa sembarangan kita pakai data seperti itu. Kita harus punya perlakuan sendiri. Yang namanya harus distasionerkan, yang harus dinormalisasi, ya. Jadi kalau nanti Anda, kebanyakan kan mahasiswa memang ngambil forecasting ya. Forecasting metode apa, metode apa. Misalkan ada nanti ngambil forecasting gitu ya, atau SPPK apalah gitu ya. Yang pakai data, pahami dulu baik-baik datanya. Datanya itu sudah benar-benar data yang siap dipakai atau enggak. Karena yang namanya pre-processing itu enggak cuma sekali dua kali tahapannya. Ya, kita punya banyak sekali pre-processing yang sebenarnya kalau kita pakai pun itu mungkin belum bisa mendekati real jawaban yang kita cari. Jadi butuh banyak perlakuan ya. Itu gambarannya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke data ini adalah data jumlah imigran dari Haiti ke Kanada tahun 80 sampai 2000 berapa? 13 ya, kepotong di sini. Nah, kalau kita lihat dari result figurnya, dari hasil gambarnya, oh ternyata ada yang menculut nih ke sini. Padahal harusnya kalau kita based on historinya, maka yang di paling akhir ini dia nggak perlu sampai mencolot seperti ini. Nah, ada apa di tahun 2010 ini? Oh, ternyata setelah dicari tahu, 2010 itu ada earthquake, ada gempa bumi di Haiti yang menyebabkan jumlah imigran yang pindah dari negara itu dia pergi, dia bertambah imigrannya, gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan line plot, kita bisa meneliti, melihat secara lebih tajam gitu ya, research maksudnya, dan untuk menjustifikasi yang namanya anomali. Anomali itu seperti yang saya tadi bilang sebagai outlier, sesuatu yang dia lain dari yang lainnya, yang ada di dalam data itu, ya. Nah, ini keterangannya ya yang tadi ya. From previous plot gini ya. Kalau Anda lihat dari histori sebelum-sebelumnya, kita melihat bahwa rentangannya itu nggak jauh berbeda ya sampai dengan 2010. Tapi setelah itu dia karena ada apa namanya gempa bumi, jadi jumlahnya mengalami anomali gitu ya, berubah drastis. Oke, sebelum kita mengenerate suatu line plot, kita akan memproses sebuah data frame ya. Jadi yang dari awalnya country name tadi, dia akan berubah menjadi indeks dari setiap barisnya. Juga kita akan menambahkan ekstra kolom yang merepresentasikan kumulatif sum ya, total ya. Jadi kan tadi di awal kita nggak punya nih totalnya berapa ya. Jadi kita tambahkan satu kolom lagi untuk merepresentasikan totalnya, dan kita namakan data frame tersebut adalah DF Kanada. Oke, jadi seperti ini ya. Oke. Awalnya masih seperti itu ya. Nah, untuk membuat line plotnya ya seperti biasa kita import dulu matplotlib ya, kemudian .py plotnya, kemudian kita panggil plot function-nya ya untuk bisa mengenerate menjadi sebuah line plot ya. Di sini kita lihat, kita tuliskan dia rentangannya yang mau kita line-kan dari 1980 sampai 2014. Kemudian ini tadi data frame-nya ya, DF Kanada. Kemudian kainnya kita buat menjadi line. Kalau menjadi line berarti kita ganti yang lain. Ini untuk title, ini ordinate, ini axis ya. Ordinate itu Y label, sumbu Y. Axis itu sumbu X-nya. Jadi kalau ini mah terserah ya. Bisa diisi apapun. Kemudian baru kita show. Nah, dia akan seperti ini yang tadi ya. Jadi sama. Oke, berikutnya area plot. Nah, kalau area plot itu kira-kira kayak apa? Kalau sintaks mah sama aja ya semua ya, cuma kita ganti belakangnya. Kalau area plot kayak apa?
plot yang menunjukkan suatu area, kan gitu ya. Nah, kira-kira kalau area plot berarti kita lihat berdasarkan apa? Besar, lebar, apalagi? Saya langsung ke sini aja kali ya. Apa yang bisa kita ambil insight-nya dari sini? Ada 5 unsur, India, China, UK, Filipina, Pakistan. Kira-kira kalau Anda melihat ini adalah area plot yang mendeskripsikan tren ya imigrasi dari 5 negara dengan tertinggi adalah Kanada. Dari tahun 80 sampai 2013. Kanada. Oke. Oh, sorry. With the highest immigration to Canada. Jadi 5, kira-kira apa? 5 negara yang dia merupakan 5 negara tertinggi yang penduduknya paling banyak imigrasi ke Kanada. Jadi ada negara India, China, UK, Filipina, Pakistan. Paling tinggi apa? Pakistan. Kenapa Pakistan paling tinggi? Karena tempatnya paling atas. Area. Kalau area itu berarti kita melihat dari luasannya. Ya. Kalau kita melihat dari luasan, maka kita bisa melihat secara sekilas atau langsung bahwa yang merah dia punya area paling banyak. Iya enggak? Nah, itu mencirikan, oh berarti yang merah itu dia paling banyak penduduknya yang imigrasi ke Kanada misalkan. Kayak gitu ya. Jadi data yang ditunjukkan dari area plot ini, dia mengacu kepada data yang tadi. Data imigrasi ya. Cuma kita ambil top 5 years-nya. Ya, kalau pakai top 5 years, nah ini ya, kita pakai metode head dulu, ya, kemudian pakai transpose. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Jadi dari sekian line, macam-macam negara, nanti yang tersisa hanya yang ini aja. Oh, kok sekian line? Sekian kolom ya. 5 aja. Dia akan hanya menampilkan 5 yang tertinggi ya untuk setiap tahunnya. Oke, ininya sama kayak yang tadi ya. Jadi misalkan ini tadi kita definisikan sebagai DF apa gitu ya, top 5 dot plot, kayaknya kita ganti menjadi area, tidak lagi line. Yang ini kita definisikan beda, kita show lagi. Oke. Kemudian histogram. Nah, kalau histogram bentuknya seperti ini. Ya, Anda semua sudah tahu bahwa histogram itu mirip dengan bar chart ya. Cuma bedanya kalau histogram itu dia nempel. Nah, kadang dari suatu data mentah yang coba kita visualisasikan, dia bukan hanya sekedar nempel, tapi dia ini apa namanya ini? Sangsilat gitu. Apa namanya ya? Apa ya namanya ya? Jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya berdempetan gitu ya, berdempetan sisi-sisinya enggak, tapi dia enggak bisa kelihatan gitu loh. Ini dari mana sih? Ini dari mana sih? Gitu, ya. Mana ya di sini ya. Nah ini ya. Ini di preparasi data itu, di preparasi apa di analisis ada yang disebut sebagai binning. Binning itu adalah tahu ya pengelompokan. Jadi kita berusaha untuk mengelompokkan, menggrouping suatu data, gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini dia groupingnya mungkin kurang jelas sehingga akhirnya kita perlebar lagi. Yang awalnya 7 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kan apalagi ada bolongan di sini ya, sehingga nggak kelihatan malah ya. Kemudian kita ubah ya, kita ubah sekarang menjadi 10.
Nih ya, kita ubah menjadi 10 bin ya. Jadi kita ganti dengan oke lah, ntar dicoba ya. Dicoba sendiri semua ya. Pokoknya ini ketika dia diganti, diperlebar binnya, dia akan semakin semakin tegas gitu ya. Jadi kalau 0 dia dimulai dari sini, 3413 dia dimulai dari sini ya. Enggak yang ini, enggak yang salipan kayak tadi. Nah, berikutnya setelah histogram ada bar chart ya. Tidak seperti histogram, kalau yang bar chart itu dia biasanya digunakan untuk mengcompare value ya dari suatu variabel yang dia memberikan poin penting gitu ya. Poin penting yang diberikan. Sebagai contoh misalkan kita mau lihat data imigrasi dari Iceland ke Kanada ya yang merefer kepada data frame tadi ya dari tahun 1980 sampai 2013. Nah, ini kalau kita lihat, kita panggil datanya. Nah, dia akan seperti ini. Sama penampakannya, sama kayak tadi, kita akan menemukan anomali, cuma dari penyajiannya dia jelas berbeda ya. Kemudian karena dia sifatnya tidak binnya itu tidak banyak ya, tidak sedikit ya, maka dia akan secara lebih jelas dia menunjukkan ini ya rentang tahunnya setiap tahunnya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam grafik bar chart ini ada yang disebut sebagai increase trend. Apa itu increase trend? Trend yang increase apa? Naik. Kenapa bisa disebut sebagai trennya naik? Tren itu kayak apa sih? Kayak apa tren? Anda sudah belajar ya dulu di statistik ya? Anda masih kenal regresi? Tahu regresi? Tahu persamaan linier? Ngene iku lho, Rek. Kenal? Yang kayak gini. Ini namanya tren ya. Jadi kalau kita semut, kita alusin ini, misalkan kita pakai nilai rata-ratanya, kita perkecil tuh ya. Misalkan per 3 tahun kah atau apa. Jadi kita smoothing, kita cari rata-ratanya ya salah satunya. Nah, dia akan menunjukkan adanya yang namanya tren, kecenderungan untuk naik. Kalau kita lihat sepintas, mungkin dia masih fluktuatif ya. Naik, turun gitu kan ya. Naik, turun. Tapi kan secara signifikan kita menentukan increase-nya adalah di daerah ini sampai nanti ke atas. Ya, jadi pasti kalau si data ini nanti di-smoothing lagi, diperkecil lagi, dia akan tampak secara jelas ya tren meningkatnya. Oke. Ini karena peninggalan dari FGA, atau FGA ya, TOT kayak gitu ya dari Kominfo. Jadi biasanya link ini bisa diklik untuk cognitive class, untuk latihan. Coba nanti Anda buka ya. Seingat saya sih nggak perlu sign in yang gimana-gimana ya. Kalau misalkan nggak bisa dibuka, ya udah Anda cukup mengambil dari sintak yang sudah dijelaskan di PDF-nya ya. Berikutnya spesialisasi, specialize ya, yang spesial gitu ya, tambahan dari tools visualisasi ada 3, ada pie chart, ada box plot, ada scatter plot. Kalau pie chart itu apa? Diagram? Kayak pizza itu loh, Rek. Ya, pie chart itu namanya. Kalau box plot kayak apa? Yang kayak suntikan itu loh. Tahu nggak? Nggak pernah lihat? Nggak, ya mungkin ya, kurang familiar ya. Karena biasanya memang kita menggunakan dari dulu nggak, kalau nggak histogram, bar chart, pie chart gitu ya, line chart gitu ya. Kemudian scatter plot. Scatter plot tahu apa? Yang ada titik-titiknya ya. Jadi misalkan saya punya nih kuadran 1 Kartesius ya, pakai sumbu X, sumbu Y. Jadi
poinnya, koordinat-koordinat yang merepresentasikan hubungan antara variabel di sumbu X dan sumbu Y, itu kita tulis sebagai titik-titik aja. Tanpa pakai diagram, dan seterusnya. Nah, dari scatter ini, nanti dia akan menunjukkan kecenderungan. Apakah dia akan ada tren meningkat, atau mungkin siklis, ya, atau mungkin apalagi fluktuatif, ya, semua ada di situ, ya. Oke, pie chart. Pie chart dia bentuknya sirkular, ya, sirkular grafik yang dia membagi ke dalam slice tertentu, ya, ada irisan, kok irisan ya, pembagian-pembagian tertentu yang dia menunjukkan proporsinya, proporsi dari secara numeriknya. Sebagai contoh, dari pie chart di samping ini, ya, dia menunjukkan Canadian Federal Election Back. Apa itu? Berarti pemilihan, ya, pemilihan federal, pemilihan presiden, ngono lah pokoknya, ya. Kemudian yang mana ditunjukkan bahwa partai ini yang ditunjukkan dengan porsi paling banyak, ya, ada sekian persen gitu katakanlah, ya. Jadi kalau pie chart ini sebenarnya tanpa kita menunjukkan jumlah, kita bisa melihat dari proporsinya. Proporsi itu kan kecenderungan banyak atau enggak dia menguasai satu lingkaran itu. Beda dengan mungkin kalau yang lain enggak terlalu bisa kelihatan. Tapi kalau di pie chart karena dia lebih simple, satu bundar gitu aja, tanpa kita harus tahu berapa persentasenya, kita bisa menunjukkan bahwa yang pertama menang partai mana, yang kedua urutannya partai mana, dan seterusnya. Gitu, ya. Oke. Untuk membuat pie chart di Python seperti apa? Sama ya, kayak yang tadi. Jadi kita panggil dulu, kita definisikan dulu data frame-nya, ya. Kemudian kalau mau kita grupkan, ya kita grupkan pakai metode .group by ini, ya. Kita definisikan axis-nya, ya. Kalau mau ditambahkan satu kolom lagi di belakang, berarti pakai metode .sum, ya. Sehingga nanti jadinya, nah ini kita show, dia akan seperti ini, ya. Ini apa ini? Oh, ini beda, ya. Oh, ini beda, ya. Ini data imigrasi, ya, bukan data yang tadi, ya. Oke. Ini menunjukkan data imigrasi tadi, ya, yang menuju Kanada, ya. Nah, kainnya tinggal yang kita ganti, ya. Kainnya kita ganti menjadi pie. Kalau yang lain sama semua, ya, seperti tadi. Kemudian apa lagi, ya? Box plot. Nah, box plot seperti ini bentuknya. Ini mungkin penjelasan lebih banyak nanti di data analis di materi yang minggu lalu. Silakan Anda dengarkan penjelasan saya, ya. Karena dalam box plot ini dia punya apa ya namanya? Bagian-bagian. Ya, contoh misalkan kalau dia di tengah, dia berarti mean, gitu, ya. Kalau misalkan dia menculut kayak ini, oh berarti dia yang kita kenal sebagai outlier, ya, yang keluar nilainya. Kalau misalkan dia di atas ini, oh berarti data itu data yang paling gede nilainya. Kalau dia paling bawah, oh berarti dia data yang paling minimum, ya. Ada median, ada kuartil, persentil, dan seterusnya. Tinggal kita tarik dari box plotnya. Kalau tengah ini mean, berarti ini berarti first quartile. Ya, karena untuk data yang kita golongkan ke dalam kuartil, kuartil kan 3 bagian, ya. Di data kuartil itu, second quartile sama dengan mean. Jadi kalau second quartile di sini, berarti first quartile di sini. Ini kan data yang paling bawah. Perempat pertama, ya, 2/4 kedua, 3/4 berikutnya, 3/4 berikutnya, third quartile, baru yang paling maksimum. Kalau persentil seperti apa, Bu? Ya, bagi lagi. Tetap ini adalah mean. Ya, berarti kita bagi 10, dia akan mulai dari bawah. Ya, gitu. Kemudian, nah kebetulan dalam hal ini dia dibagi ke dalam 5 dimensi, ya.
Dimensi itu apa aja? Ada minimum, first quartile, median, third quartile, maksimum. Outlier itu adalah yang keluar ya. Yang keluar dari data, yang menculut tadi itu. Ini baca sendiri ya. Ini apa namanya? Penjelasan yang tadi saya omongin ya. Nah, kalau box plot sama ya kayak tadi ya. Kita definisikan dulu ya bla bla bla, kemudian kita ganti kainnya dengan box, kita show ya. Oke, jadi contoh untuk yang tadi dari data imigrasi tadi, misalkan kita mau nge-show data imigrasi Jepang ke Kanada. Jadi kan yang kita panggil cuma yang Jepang aja, nggak semua ya. Jadi yang Jepang itu nanti, nah ini. Jadi yang kita definisikan di sini bukan lagi negara yang lain, tapi khusus untuk yang Jepang ya. Years itu dia menunjukkan tahunnya. Artinya kalau years berarti kita divide data itu per tahun. Kan tadi per tahun ya? 80, 81. Kalau misalkan mau diganti per 2 tahun atau apa ya, berarti ini harus diganti. Ya. Kemudian terakhir scatter plot. Saya udah ditunggu ini ya. Scatter plot seperti yang disampaikan sama mbaknya tadi, the only cewek di sini. Untuk yang scatter plot, dia bentuknya adalah sebaran titik ya. Tapi sebaran titik ini bukan sebarang titik ya. Sebarang titik ini dia menunjukkan datanya ya. Jadi kalau yang tadi mungkin kalau kita apa namanya di pie chart, nah itu kan sebarannya dia mengumpul gitu ya. Di sini semua, di sini semua, sini semua, di sini semua, sini semua ya. Tapi untuk scatter plot kita pasti mengenal daerah yang dia tidak dikenai titik gitu ya. Mana tadi? Nah ini. Ya. Nah, jadi kalau di scatter plot ini selain ada titik-titik yang mencirikan datanya ya, yang kalau kita hubungkan antara sumbu X dengan sumbu Y dia menunjukkan gitu ya. Dia juga akan ada daerah lain di luar itu yang dikenai ya oleh titiknya itu. Nah, scatter plot ini dia juga kalau dianalisis dia ada macam-macam. Ada scatter plot yang bentuknya nyebar semua. Kalau nyebar semua berarti dia berhubungan dengan korelasi. Korelasinya lemah gitu ya. Kan kita kalau di statistik ada uji korelasi ya. Misalkan kita mau mencari hubungan antara dua variabel yang di sumbu X dengan yang di sumbu Y. Oh ternyata sebarannya semua misah-misah, jauh-jauhan. Ya kan berarti dia kalau secara ini kita lihat, ya berarti korelasinya kan lemah, kan seperti itu ya. Tapi kita punya banyak sekali p-value atau value lain yang bisa kita ambil juga. Ya. Nah kalau seperti ini, kira-kira kecenderungannya seperti apa? Kira-kira trennya meningkat nggak? Iya, kenapa Mas kok iya? Apa? Ada yang apa itu namanya? Naik. Ya, ya. Ini kalau kita lihat, ini kalau ibaratnya ya, kasarannya kalau kita zoom gitu ya. Kita zoom, dia akan menunjukkan kecenderungan datanya seperti ini naiknya. Iya enggak? Cuma karena memang mungkin kita perkecil gitu kan katakanlah ya. Kita nggak terlalu ngelihat. Makanya di riset operasi itu ada yang disebut sebagai metode tangan bebas. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah data yang tersaji dalam bentuk scatter plot, kita bisa melihat bagaimana pergerakan datanya ya dengan membuat suatu garis bantu ya yang dikenai oleh dua titik dalam scatter plot itu. Nah, scatter plot itu kalau sudah kita bisa bikin garisnya, kita bisa mengidentifikasi seperti apa trennya. Ya, bagaimana prediksi untuk periode berikutnya misalkan ya gitu. Kemudian, nah bagaimana cara kita menampilkan scatter plot dalam Python? Ya sama seperti tadi. Jadi misalkan dalam hal ini kita mau lihat variabel kumulatifnya, variabel total yang tadi kita tambahkan satu kolom di paling belakang, sama kita mau lihat dari variabel year-nya, tahunnya. Jadi setiap tahun seperti apa total imigrannya yang keluar ya, total jumlah imigrasinya. Misalkan seperti itu. Nah,
Di sini dalam hal ini kebetulan didefine sebagai DF total ya, yang merefer kepada DF Kanada. Jadi kita punya data frame baru yang kita definisikan dari data frame yang lama. Kemudian, nah bagaimana cara sintaknya, cara menunjukkan dalam Python. Sama ya, kita import dulu. Nah, tapi kalau di scatterplot kita perlu mendefine X-nya itu apa, Y-nya itu apa. Contoh misalkan dalam hal ini X-nya kita sebut sebagai year, tahunnya. Kemudian Y-nya adalah total. Jadi ketika nanti jadi scatterplotnya, kita bisa menghubungkan antara apa yang tertulis di sumbu X dengan apa yang tertulis di sumbu Y. Jadi si titik itu dia merepresentasikan koordinat di sumbu X-nya dan koordinat di sumbu Y-nya ya. Kemudian lain-lainnya sama ya, kita show. Nah ini ya, kainnya kita ubah ya. Nggak sama seperti kain-kain sebelumnya ya. Oke, contoh tadi dari data DF Kanada yang paling awal, yang ada banyak variabelnya, ada banyak negara. Misal kita mau ambil, ini secara umum ya, jadi ini masih merefer kepada yang tadi, ini adalah total imigrasi yang terjadi dari sekian banyak negara itu ya, selama kurun waktu sekian. Ya, kalau kita gambarkan scatter plotnya seperti ini. Oke. Kayaknya kalau yang belakang dibaca sendiri ya. Oke ya. Harus ya. Ini karena sudah jam 9. Ini nggak banyak kok ya. Ini loh, apa namanya? Kalau Wafel itu kotak-kotak ya. Kita ditunjukkan dari kotaknya ya. Banyak kotak yang ditampilkan. Kalau ini macam-macam chart ya sebenarnya ya. Kalau word cloud Anda tahu kan seperti ini. Kenapa yang di rekrutmen dia paling gede? Kira-kira kenapa? Iya, ya. Jadi sebenarnya dari data yang kayak tadi, data imigrasi tadi, kita bisa loh membentuk word cloud-nya dengan cara ya kita harus tahu berapa sih frekuensi dari masing-masing data. Yang paling gede berarti dia menunjukkan kecenderungan datanya paling apa Mbak? Banyak, paling besar kayak gitu ya. Kalau yang paling kecil nggak kelihatan ya berarti dia di datasetnya itu berarti nggak banyak gitu ya. Selain word cloud, ini udah nggak ada ininya lagi ya. Ada Seaborn. Nah kalau Seaborn itu scatter plot yang ditambahkan dengan semacam garis gitu ya. Jadi kita sebut itu sebagai regresi. Ya, regresi balik ke yang tren tadi. Jadi tren regresi sebenarnya sama. Linear, fungsi linear, tren, apalagi regresi, yaitu berkaitan dengan ini garis ini sebenarnya. Ya, cuma yang namanya garis itu kan nggak selamanya seperti ini. Ada yang ke bawah, ya. Jadi dia menunjukkan ininya, hubungannya. Kalau yang ini mungkin dia hubungannya positif. Karena titik-titik yang terjadi di sini, dia dibangun dari titik yang positif. Dia di kuadran 1. Kan iya? X-nya positif, Y-nya positif. Nah, kalau kecenderungannya ke bawah gimana, Bu? Lihat dulu datanya. Ada kemungkinan dia dibangun dari koordinat yang negatif misalkan, ya, atau mungkin hubungannya memang lemah. Jadi semakin tahun dia semakin kecil atau apalah. Jadi dilihat dulu datanya, ya. Kemudian apa lagi? Sama caranya untuk untuk sintaksnya ya. Jadi kalau Seaborn berarti kita import dulu Seaborn-nya. Kemudian kita definisikan X dan Y-nya, X-nya apa, Y-nya apa ya.
Apalagi lain-lain ini cuma tambahan aja ya, color, marker. Udah ya. Volume ini terkait ini ya, map ya. Biasanya memang kalau kita mau menunjukkan visualisasi dalam bentuk map, dia berat. Jadi kita harus menginstal beberapa package dulu ya. Oke, ini map udah, map selesai ya. Silakan Anda coba ini, yang ini Anda masukkan ke dalam notebook Anda. Ini kebetulan saya nggak sampai selesai tadi, ya. Apa ini? Ini tadi yang line plot ya. Ini histogram. Nah, ini tadi yang saya bilang untuk yang India berarti satu. Misalkan kita mau menunjukkan India aja, berarti yang kita panggil ya untuk variabel yang India aja ya. Kalau yang China berarti yang kita panggil yang China aja. Kemudian udah ya, Mbak itu doang ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalau kan tadi dijelaskan dari kita pakai importnya itu import matplotlib kan. Kalau kita pakai import Seaborn bisa? Seaborn itu nggak semuanya pakai Seaborn. Biasanya yang pakai Seaborn yang tadi yang terakhir. Ya. Ini mana tadi? Nih ya. Misalkan Anda mau pakai regresi plot dengan Seaborn ya, baru Anda import dulu Seaborn-nya. Gitu ya. Sama kayak kalau Anda mau bikin plot tapi Anda nggak pakai matplotlib, ya nggak muncul. Sama kayak Anda mau masukkan angka-angka misalkan, tapi Anda nggak masukkan NumPy, ya nggak kira ini. Kan package-nya kan kita ambil dari sana, dari library-nya. Ya. Coba saya tunjukkan dulu ya beberapa dari materi minggu lalu. Nih ya. Nah, ini ya. Nih ya, scientific computing. Apa aja library yang terkait scientific computing? Ngitung-ngitung, apalagi? Struktur data, ya. Apalagi? Advance matematik ya. Kayak misalkan nanti mungkin mau ngitung integral, apalah dan sebagainya. Nah, kita bisa pakai ini ya, library yang dia disediakan memang untuk scientific computing. Ada mungkin yang memang dikhususkan untuk visualisasi. Kita bisa pakai ada matplotlib dan Seaborn. Jadi Seaborn itu ya memang buat visualisasi, cuma kan tidak mungkin semua data pakai keduanya. Tidak semua data menggunakan keduanya. Ada yang mungkin kita pakai matplotlib aja jalan. Ya, kayak tadi bikin line plot, kita bikin line plot, histogram, bar chart, kita nggak usah pakai Seaborn, bisa jalan ya. Ada yang memang mungkin dia hanya khusus pakai Seaborn aja. Yang terakhir kita bikin regression plot menggunakan Seaborn, dia harus mengimportkan Seaborn-nya. Ada juga mungkin untuk ini library untuk algoritmik. Algoritmik itu mungkin terkait dengan analisis statistik ya. Apa tuh? Estimasi model statistik ya, uji-uji statistik. Nah, ini kita bisa nanti import library yang berbeda gitu ya. Ada mungkin terkait dengan machine learning, klasifikasi, regresi dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pakai scikit-learn. Gitu ya. Jadi semua punya fungsi masing-masing. Tidak semua data mungkin gimana ya ngomongnya? Ketika kita mengeksplor sebuah data, akan sangat dimungkinkan yang kita pakai library-nya lebih dari satu. Tapi ketika kita pakai satu pun juga bisa. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak mungkin tadi kita bikin line plot, kita pakai matplotlib aja jalan. Ya. Tapi misalkan nih, line plotnya mungkin mau kita adjust, kita bikin apalah, dan seterusnya gitu ya. Kita gedein gitu ya, sehingga kita memerlukan library yang lain. Ya juga bisa. Itu ya, Mas. Ada lagi pertanyaan? Ini kedengeran nggak yang Zoom ya? Sudah ya? Oke. Sudah. Tetap ya, meskipun sekarang materinya terhitung
apa ya, terhitung cuma pengenalan gitu ya, gampang katakanlah ya, karena kan cuma pengenalan berbagai macam visualisasi data yang kalau mungkin kita taruh sintaksnya kan kita tinggal mengganti kind ya sama mendefinisikan XY, tetap Anda harus mencoba gitu ya, sehingga nanti Anda akan terbiasa berhadapan dengan data. Data itu secara real, kalau coba Anda cari di Kaggle, ya saya yakin Anda sudah pasti pernah cari, data COVID aja misalkan, Anda ketik di fitur searching-nya. Data COVID itu kan puluh ribuan. Satu itu Anda ambil, cuplik. Satu itu dia banyak kategorinya. Belum lainnya ke bawah banyak. Gimana Anda mau mencari value dari data itu? Nah, itu yang harus Anda tahu. Gitu loh. Ya, sekarang kita bukan lagi data yang mungkin dulu kita kenal di statistik aja. Mungkin kalau di mata kuliah statistik kita mungkin bergerak dari data yang sederhana, data 100 orang, ya, yang mungkin kategorinya hanya ya 1, 2, tinggi badan, berat badan, kan gitu ya dulu ya statistik dengan saya ya. Masih sederhana datanya. Tapi kalau sudah yang nanti realnya, ya datanya akan pasti ngejelimet ya, lebih jelimet lagi. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Enggak dengan saya ya, sudah selesai 3 ya dengan saya. Tapi silakan kalau masih mau tanya terkait dengan materi yang udah saya berikan, karena ini nanti pasti akan dipakai sampai belakang selesai ya data science ini. Terutama nanti ketika habis UTS, Anda diwajibkan ya, sekilas saya dengar dari tim itu, Anda diwajibkan untuk mempresentasikan suatu case. Jadi Anda golek sendiri datanya, Anda improve sendiri datanya, Anda explore sendiri datanya, kemudian Anda presentasikan. Gitu ya. Nah, mempresentasikan itu kan pasti beda ya, satu orang dengan yang lain, satu kelompok dengan yang lain. Nanti yang akan kita lihat adalah bagaimana ya apa namanya ya? Bagaimana improve Anda lah, pokoknya apa nama bahasanya ya, Mbak ya? Bagaimana kejelian Anda ya, mencari, menghubungkan, melihat mana yang bisa saya pakai, mana yang bisa saya ambil insight-nya. Nah, itu yang mungkin akan menarik karena tiap orang otaknya beda, ya. Bukan berarti saya mengatakan satu bodoh, satu yang lain pinter, enggak. Orang itu sudut pandangnya beda-beda. Anda mungkin akan melihat dari sisi yang A, teman Anda mungkin akan melihat dari sisi yang B. Nah, itu yang akan membuat menarik. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.